Apa itu Pancasila? Pancasila merupakan produk otentik pendiri negara Indonesia, founding fathers, dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu bersumber dari nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat. Hakikatnya, Pancasila merupakan dasar filsafat yang berarti mengandung usul-usul berdirinya suatu negara dan setiap produk hukum di Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Sedikit cuplikan mengenai sejarah lahirnya Pancasila. Pancasila telah dikenal sejak zaman Sriwijaya dan Majapahit. Nilai luhurnya telah diterapkan dalam kehidupan. Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca berarti 5 dan sila berarti dasar atau asas. Pancasila berarti 5 asas. Istilah Pancasila terdapat dalam buku Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan buku Sutasoma karangan Empu Tantular, yang artinya adalah berbatu sandi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. Sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara merupakan bagian dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Dalam periode penjajahan Barat, bangsa Indonesia terlibat dalam perjuangan fisik untuk mengusir penjajah. Perlawanan terhadap penjajahan Barat tersebut terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. BPUPKI melakukan sidang pertama selama 3 hari dari tanggal 29 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945. Pada sidang itu, Mr. Muhammad Yamin, Profesor R. Supomo, dan Insinyur Soekarno secara berurutan mengemukakan pandangannya tentang 5 asas dasar negara Indonesia. Tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan dasar tersebut diberi nama Pancasila. Usulan tersebut diterima dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Tahukah kamu? Berdasar Kepres nomor 24 tahun 2016 tentang hari lahir Pancasila, menyatakan bahwa tanggal 1 Juni 1945 ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Insinyur Soekarno juga mengusulkan konsep Trisila dan Ekasila yang merupakan intisari dari Pancasila. Trisila terdiri dari sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan, sedangkan Ekasila berupa gotong royong. Ibarat suatu bangunan, Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan di atas suatu pondasi atau dasar yang terdiri dari 5 asas yang dinamakan Pancasila. Sebagai paham filosofis, Pancasila memiliki 2 pengertian, yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup dan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai pandangan hidup atau way of life atau Weltanschauung dalam bahasa Belanda harus dapat dipertanggungjawabkan secara logis dan dapat diterima oleh akal sehat. Dalam pelaksanaannya sehari-hari, tidak boleh bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, norma sopan santun, serta norma hukum yang berlaku. Pancasila sebagai dasar negara, dalam pengertian ini sering disebut pula sebagai dasar falsafah negara atau filosofische Grundlage atau ideologi negara atau Staatsidee. Berikut ini adalah isi dari Pancasila. Setelah melihat sedikit cuplikan mengenai sejarah lahirnya Pancasila, kami dari kelompok 4 akan mengimplementasikan nilai-nilai yang ada pada Pancasila dalam kehidupan sehari-hari masing-masing anggota di kelompok kami. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Cara kami mengimplementasikan nilai Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu dengan cara menjalankan perintah agama masing-masing sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya. Lalu memegang erat nilai toleransi antar umat beragama. Hormati teman kita yang berbeda agama dengan kita dengan cara tidak mengganggu saat teman-teman kita beribadah sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya. Sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengimplementasikan nilai dari sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, menurut kita, dengan cara saling menghormati dan menghargai, atau toleran terhadap sesama. Contohnya dengan cara membagikan makanan kepada saudara-saudara yang membutuhkan.
Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Cara mengimplementasikan dari sila ketiga yaitu dengan cara memberikan perlindungan yang sama kepada warga Indonesia tanpa melihat latar belakang, ras, agama, suku, ataupun budaya. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Cara mengimplementasikan sila keempat dengan cara mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan bersama, lalu tidak memaksakan kehendak sama ketika berbeda pendapat. Saat pemilihan ketua kelas, lakukan secara musyawarah mufakat, mendapatkan hasil yang sesuai tanpa adanya paksaan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Cara mengimplementasikan sila kelima dengan cara Memberikan suatu barang kepada seseorang tanpa melihat latar belakang dan memberi secara adil. Dalam sila kelima juga dapat dilakukan dengan cara bergotong royong seperti membangun jembatan dan menegur seseorang jika melanggar ketertiban. Baik, itu dia cara mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dari kelompok kami sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Terima kasih.